Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa terbunuhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin menghadapi masalah yang berat. Kondisi negara saat itu tidak stabil. Pasukan beliau di Irak dan di daerah lainnya membangkang perintah beliau. Mereka menarik diri dari pasukan. Kondisi di wilayah Syam juga semakin memburuk. Penduduk Syam bercerai-berai ke utara dan selatan. Setelah peristiwa tahkim, penduduk Syam menyebut Muawiyah sebagai amir. Seiring bertambahnya kekuatan penduduk Syam, semakin lemah pula kedudukan penduduk Irak. Padahal amir mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebaik-baik manusia di atas muka bumi pada zaman itu. Beliau yang paling taat, paling zuhud, paling alim, dan paling takut kepada Allah. Namun, walaupun demikian, mereka meninggalkannya dan membiarkannya seorang diri. Padahal Ali telah memberikan hadiah-hadiah yang melimpah dan harta-harta yang banyak. Begitulah perlakuan mereka terhadap beliau, hingga beliau tidak ingin hidup lebih lama dan mengharapkan kematian. Karena banyaknya fitnah dan merebaknya pertumpahan darah, beliau sering berkata, apakah gerangan yang menahan peristiwa yang dinanti-nanti itu? Mengapa ia belum juga terbunuh? Kemudian beliau berkata, demi Allah, aku akan mewarnai ini sembari menunjuk jenggot beliau, dan ini sembari menunjuk kepala beliau. Ibnu Jarir dan pakar-pakar sejarah lainnya menyebutkan bahwa 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam Al-Kindi, sekutu Bani Jabalah dari suku Kindah Al-Misri, Al-Buraq bin Abdillah At-Tamimi, dan Amr bin Bakar At-Tamimi. Mereka mengenang kembali perbuatan Ali bin Abi Thalib yang membunuh teman-teman mereka di Nahrawan. Mereka memohon rahmat buat teman-teman mereka itu. Mereka berkata, apa yang kita lakukan peninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia dan yang paling banyak sholatnya. Mereka adalah penyeru manusia kepada Allah. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus diri kita lalu kita datangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu? Kemudian kita bunuh mereka sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka dan kita dapat membalas dendam atas kematian teman-teman kita. Ibnu Muljam berkata, aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib. Al-Buraq bin Abdullah berkata, aku akan menghabisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Amr bin Bakar berkata, aku akan menghabisi Amr bin Al-As. Mereka pun berikrar dan mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari niat semula, hingga masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh. Mereka pun mengambil pedang masing-masing sambil menyebut nama sahabat yang menjadi targetnya. Mereka sepakat melakukannya serempak pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah. Kemudian ketiganya berangkat menuju tempat target masing-masing. Adapun Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Setibanya di sana, ia menyembunyikan identitas hingga terhadap teman-temannya dari kalangan Khawarij yang dahulu bersamanya. Ketika ia sedang duduk-duduk bersama beberapa orang dari Bani Tamim, Taim Ar-Rihab, mereka mengenang teman-teman mereka yang terbunuh pada peperangan Nahrawan. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Qatam binti Asijna. Ayah dan abangnya dibunuh oleh Ali pada peperangan Nahrawan. Ia adalah wanita yang sangat cantik dan populer, dan ia telah mengkhususkan diri beribadah dalam Masjid Jami. Demi melihatnya, Ibnu Muljam mabuk kepayang. Ia lupa tujuannya datang ke Kufah. Ia meminang wanita itu. Qatam mensyaratkan mahar 3.000 dirham, seorang qadim, budak wanita, dan membunuh Ali bin Abi Thalib untuk dirinya. Ibnu Muljam berkata, engkau pasti mendapatkannya. Demi Allah, tidaklah aku datang ke kota ini melainkan untuk membunuh Ali. Lalu Ibnu Muljam menikahinya dan berkumpul dengannya. Kemudian Qatami mulai mendorongnya untuk melaksanakan tugasnya itu. Ia mengutus seorang lelaki dari kaumnya bernama Wardan dari Tamim Ar-Ribab untuk menyertainya dan melindunginya.
Lalu Ibnu Muljam juga menggayat seorang lelaki lain bernama Sabib bin Bajrah Asy-Syijrai. Ibnu Muljam berkata kepadanya, "Maukah kamu memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat?" "Apa itu?" tanyanya. "Membunuh Ali," jawab Ibnu Muljam. Ia berkata, "Celaka engkau. Engkau telah menyatakan perkara yang sangat besar. Bagaimana mungkin engkau mampu membunuhnya?" Ibnu Muljam berkata, "Aku mengintainya di masjid. Apabila ia keluar untuk mengerjakan sholat subuh, kita mengepungnya dan kita membunuhnya. Apabila berhasil, maka kita merasa puas dan kita telah membalas dendam. Dan bila kita terbunuh, maka apa yang tersedia di sisi Allah lebih baik daripada dunia." Ia berkata, "Celaka engkau. Kalaulah orang itu bukan Ali, tentu aku tidak keberatan melakukannya. Engkau tentu tahu senioritas beliau dalam Islam dan kekerabatan beliau dengan Rasulullah SAW. Hatiku tidak terbuka untuk membunuhnya." Ibnu Muljam berkata, "Bukankah ia telah membunuh teman-teman kita di Nahrawan?" "Benar," jawabnya. "Marilah kita bunuh ia sebagai balasan bagi teman-teman kita yang telah dibunuhnya," kata Ibnu Muljam. Beberapa saat kemudian, Syabib menyambutnya. Masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam membuat kesepakatan dengan teman-temannya pada malam Jumat 17 Ramadan. Ibnu Muljam berkata, "Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Lalu mulailah ketiga orang ini bergerak, yakni Ibnu Muljam, Wardah, dan Sabib. Dengan menghunus pedang masing-masing, mereka duduk di hadapan pintu yang mana Ali biasa keluar darinya. Ketika Ali keluar, beliau membangunkan orang-orang untuk sholat sembari berkata, 'Sholat, sholat!' Dengan cepat Sabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebaskan pedangnya ke atas kepala beliau. Darah beliau mengalir membasahi jenggot beliau. Ketika Ibnu Muljam menebasnya, ia berkata, 'Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali.' Ia membaca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah 207. Ali berteriak, "Tangkap mereka!" Adapun Wardan melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh seorang lelaki dari Hadramaut, lalu membunuhnya. Adapun Sabib berhasil menyelamatkan diri dan selamat dari kejaran manusia, sementara Ibnu Muljam berhasil ditangkap. Ali menyuruh Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahab untuk mengimami sholat fajar. Ali pun dibopong ke rumahnya, lalu digiring pula Ibnu Muljam kepada beliau dan dibawa ke hadapan beliau dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak. Semoga Allah memburukkan rupanya. Ali berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" Ibnu Muljam berkata, "Aku telah mengasah pedang ini selama 40 hari. Aku memohon kepada Allah agar aku dapat membunuh dengan pedang ini makhluknya yang paling buruk." Ali berkata kepadanya, "Menurutku, engkau harus terbunuh dengan pedang itu, dan menurutku, engkau adalah orang yang paling buruk." Kemudian beliau berkata, "Jika aku mati, maka bunuhlah orang ini, dan jika aku selamat, maka aku lebih tahu bagaimana aku harus memperlakukan orang ini." Setelah Ali radhiyallahu anhu wafat, kedua putranya, yakni Al-Hasan dan Al-Husain, memandikan jenazah beliau dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disolatkan oleh putra tertua beliau, yakni Al-Hasan. Al-Hasan bertakbir sebanyak 9 kali. Jenazah beliau dimakamkan di Darul Imarah di Kufah karena kekhawatiran kaum Khawarij akan membongkar makam beliau. Itulah yang masyhur. Adapun yang mengatakan bahwa jenazah beliau diletakkan di atas kendaraan beliau, kemudian dibawa pergi entah kemana perginya, maka sungguh ia telah keliru dan mengada-ngada sesuatu yang tidak diketahuinya.
Akal sehat dan syariat tentu tidak membenarkan hal semacam itu. Adapun keyakinan mayoritas kaum Rafidah yang jahil bahwa makam beliau terletak di tempat suci Najaf, maka tidak ada dalil dan dasarnya sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa makam yang terletak di sana adalah makam Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Khatib Al-Baghdad meriwayatkan dari Al-Hafiz Abu Nuaim, dari Abu Bakar At-Talahi, dari Muhammad bin Abdillah Al-Hadrami, Al-Hafiz Mutayyin, bahwa ia berkata, sekiranya orang-orang Syiah mengetahui makam siapakah yang mereka agung-agungkan di Najaf, niscaya mereka akan lempari dengan batu. Sebenarnya itu adalah makam Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Hafiz Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali, ia berkata, aku mengebumikan jenazah Ali di kamar sebuah rumah milik keluarga Ja'dah. Abdul Malik bin Umair bercerita, ketika Khalid bin Abdullah menggali pondasi di rumah anaknya bernama Yazid, mereka menemukan jenazah seorang syekh yang terkubur di situ. Rambut dan jenggotnya telah memutih, seolah jenazah itu baru dikubur kemarin. Mereka hendak membakarnya, namun Allah memalingkan niat mereka itu. Mereka membungkusnya dengan kain kubati, lalu diberi wewangian dan dibiarkan terkubur di tempat semula. Tempat itu berada di hadapan pintu Al-Waraqin. Setelah kiblat masjid di rumah tukang sepatu, hampir tidak pernah seorang pun bertahan di tempat itu, melainkan pasti akan pindah dari situ. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq, ia berkata, jenazah Ali disolatkan pada malam hari dan dimakamkan di Kufah. Tempatnya sengaja dirahasiakan, namun yang pasti di dekat gedung Imarah, yaitu istana kepresidenan. Ibnu Kalbi berkata, turut mengikuti proses pemakaman jenazah Ali pada malam itu Al-Hasan, Al-Husain, Ibnu Hanafiyah, Abdullah bin Ja'far, dan keluarga ahli bait beliau yang lainnya. Mereka memakamkannya di dalam kota Kufah. Mereka sengaja merahasiakan makam beliau karena kekhawatiran terhadap kebiadaban kaum Khawarij dan kelompok-kelompok lainnya. Ali radhiyallahu anhu terbunuh pada malam Jumat, waktu sahur pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, namun pendapat pertama lebih sahih dan populer. Ali radhiyallahu anhu ditikam pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah tanpa ada perselisihan. Ada yang mengatakan beliau wafat pada hari beliau ditikam. Ada yang mengatakan pada hari Ahad tanggal 19 Ramadan. Al-Falas berkata, ada yang mengatakan beliau ditikam pada malam 21 Ramadan dan wafat pada malam 24 dalam usia 58 atau 59 tahun. Ada yang mengatakan wafat dalam usia 63 tahun. Itulah pendapat yang masyhur. Demikian dituturkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abu Ja'far Al-Baqir, Abu Ishaq Asy-Syafi'i, dan Abu Bakar bin Ayyashi. Sebagian ulama lain mengatakan wafat dalam usia 63 atau 64 tahun. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir, katanya wafat dalam usia 65 tahun. Masa kekhalifahan Ali 5 tahun kurang 3 bulan. Ada yang mengatakan 4 tahun 9 bulan 3 hari. Ada yang mengatakan 4 tahun 8 bulan 23 hari. Semoga Allah meridhoi beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.